Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas latihan-latihan soal yang telah Umi berikan pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja, untuk soal pertama, tentang bagi kurung. Nah, di sini sudah ada soal 246 dibagi 3. Caranya adalah kita harus membagikan satu persatu angka yang akan dibagi dengan angka pembagi. Di sini angka pembaginya adalah 3. Nah, langsung saja 2 dibagi 3. Karena tidak bisa, maka kita dapat mengambil 2 angka. Jadi 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu kita kalikan ke bawah. 8 dikali 3. Oke, hasilnya adalah 24. Setelah itu kita kurangi. Karena 24 dikurang 24 0, jadi angka 0-nya bisa saja tidak ditulis, tapi kita langsung turunkan angka 6 ke bawah. Setelah itu kita bagikan lagi angka 6 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu kita kalikan ke bawah. Jadi anak-anak, kalau ke atas kita membagi, kalau ke bawah kita mengalikan. Nah, gini. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, setelah ini kita kurangi lagi. 6 diambil 6 hasilnya adalah 0. Maka jawaban dari 246 dibagi 3 hasilnya adalah 82. Oke. Langsung ke soal selanjutnya. Di sini ada 456 dibagi 4. Langsung untuk angka yang paling depan, 4 dibagi 4 dapat 1. Setelah itu 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, udah ini kita kurangi. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Maka kita langsung turunkan angka 5 ke bawah. 5 kita bagikan, kata Umi kalau ke atas ini artinya dibagi. 5 dibagi 4 dapat 1. Setelah itu kita kalikan ke bawah. 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, kita kurangi. 5 diambil 4 sisa 1. 6-nya kita turunin ke bawah. Oke, 16 dibagi 4 dapat 4. Setelah itu 4 dikali 4 hasilnya 16. Udah deh, kita kurangi sisa 0. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. Jadi 456 dibagi 4 hasilnya 114. Soal selanjutnya 144 dibagi 12. Karena angka pembaginya 2 angka, maka kita harus mengambil 2 angka pertama juga. Di sini 14 dibagi 12 dapat 1. Setelah itu kita kalikan 1 dikali 12 hasilnya 12. Nah, kita kurangi. 14 dikurang 12 sisa 2. 4-nya kita turunin ke bawah ya. Jadi 24. Nah, setelah itu kalau ke atas apa? Dibagi ya. 24 dibagi 12 dapat 2. Setelah itu kita kalau ke bawah apa? Dikali. 2 dikali 12 hasilnya adalah 24. Nah, setelah itu kita kurangi. Hasilnya 0, maka 144 dibagi 12 hasilnya adalah 12.
Oke, next. Nah, di sini ada 472 dibagi 2. Satu angka 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Setelah itu kita kurangi. 7-nya kita turunin. 7 dibagi 2 dapat 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Setelah itu kita kurangi. 7 kurang 6, 1. 2-nya kita turunin ke bawah ya. Oke. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita kalikan ke bawah. 6 dikali 2 hasilnya 12. Kita kurangi. Nah, jadi 472 dibagi 2 itu hasilnya adalah 236. Next, 490 dibagi 7. Nah, teman-teman kalau misalnya di sini ada 0, kita simpan aja dulu 0-nya. Kita bagikan dulu angka atau bilangan pokoknya. Di sini 49 dibagi 7 hasilnya adalah 7. Atau 7 kali berapa yang hasilnya 49? Tentu saja 7. Nah, setelah itu 0-nya kita langsung simpan aja di atas. Jadi ini tidak perlu memakai bagi kurung pun tidak apa-apa. Jadi 490 dibagi 7 hasilnya adalah 70. Nah, sekarang kita masuk ke ranah operasi bilangan bulat yang artinya nanti ada bilangan positif dan bilangan negatif. Untuk nomor 1 di sini udah ada 5 dikali 7. Hasilnya langsung saja berapa? 35. Oke. Langsung untuk nomor 2, negatif 6 dikali 6. Umi sudah pernah membahas dalam perkalian dan pembagian apabila dua angka tersebut bertanda sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka hasilnya akan positif. Sementara nih seperti ini positif-positif kan, hasilnya pun positif. Tapi untuk yang nomor 2 ini karena yang satunya negatif dan yang satunya positif, maka hasilnya itu akan bernilai negatif. Nah, kalau perkalian gampang. Ini sama aja, kita ambil dulu bilangan pokoknya ini 6, ini 6. 6 kali 6 hasilnya 36. Tapi yang membedakan di tandanya, dia negatif kenapa? Karena di sini dua tandanya beda, ini negatif, yang ini positif. Nah, di sini ada 20 dikali negatif 6. Ini pun sama karena dua angka di sini berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif. Jadi hasilnya pun akan negatif. Nah, 6 dikali 0 hasilnya 0. 6 dikali 2 hasilnya 12. Jadi 120. Negatif 120. Selanjutnya 36 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah negatif 9. Lalu 36 dibagi 9. Hasilnya adalah 4. Lalu di sini ada negatif 24 dibagi 6. Hasilnya ini karena dua tandanya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif, hasilnya harus atau akan negatif. Berapa 24 dibagi 6? Oke, 4 ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada operasi campuran, ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal. Kalian harus mengutamakan apa yang ada dalam kurung. Jadi kalian harus
mengerjakan dulu apa yang ada dalam kurung. Di sini 37 ditambah 8 dulu berapa? Oke, yes. Hasilnya adalah 45. Baru setelah itu kita kurangi dengan 17. Berapa 45 dikurang 17? Ya, 28. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus mengutamakan dulu atau mengoperasikan dulu apa yang ada dalam kurung. Nah, coba perhatikan. Di sini angka-angkanya sama tapi tanda kurungnya dia berubah asalnya. Maksudnya dia pindah, asalnya di depan, dia pindah ke belakang. Sama, caranya pun kita pertama harus mengoperasikan dulu apa yang ada dalam kurung. Di sini 8 dikurang 17 itu hasilnya adalah negatif 9. Artinya kita punya hutangnya 17. Punya uangnya 8. 8-nya dibagi, 8-nya dibayarin ke hutangnya gitu. Jadi sisa hutangnya masih ada, yaitu 9. Nah, kalau udah kayak gini kita kurangi aja. 37 dikurangi 9 hasilnya 28. Hasilnya sama teman-teman. Gitu. Oke, kita langsung dulu ke soal selanjutnya. 25 dikurang. Nih, sama kita tulisin dulu 25-nya. Lalu kita jumlahkan apa yang ada di dalam kurung. 17 ditambah 6 hasilnya 23. 25 dikurang 23 itu hasilnya adalah hasilnya adalah 2. Nah, ini pun sama. 25 negatif 17 tambah 6. Jadi kita kerjakan dulu apa yang ada dalam kurung. 25 dikurangi 17 hasilnya adalah 8. Ditambah 6. Hasilnya adalah hasilnya 14. Coba anak-anak perhatikan di sini. Ini akan mereview kembali apa yang udah Umi sampaikan sebelumnya tentang sifat-sifat pada operasi penjumlahan bilangan bulan. Untuk dua nomor yang ini, kenapa bisa hasilnya sama? Ini tuh namanya sifat asosiatif. Apa? Sifat asosiatif. Kalian bisa dibuka lagi di buku paketnya ya. Asosiatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan saja, penjumlahan bilangan bulan saja. Jadi nanti hasilnya akan sama. Berbeda dengan nomor 9, 10 ini, karena ini pengurangan, maka hasilnya pun berbeda. Jadi sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulan, tidak untuk pengurangan. Nah, untuk part kali ini Umi cukupkan sekian. Kalian apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan ulang-ulang video ini sampai paham betul, dan jawaban kalian silahkan dibetulkan. Apa yang salahnya dibetulkan, apa yang benarnya kalian pahami lebih dalam lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.